Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, rahimahullah. Kasih semangat ya. Semangat. Insyaallah ada beberapa hari lagi kita memasuki Idul Fitri. Mudah-mudahan kita selalu sehat, yang bisa melaksanakan aktivitas, bisa melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, sehingga kita insyaallah akan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sampai ke sekarang kita akan kaji surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu salah satu yang mempunyai nikmat yang banyak. Ini maknanya ayatnya ada 3 ayat, 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Inna sebenarnya ingsun Allah Subhanahu wa taala a'tainaka wis paring ingsun Allah ing sira apa itu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini ada paling tidak ada 12 bab. Yang pertama diartikan sebagai telaga Kautsar. Artinya asbabun nuzul daripada surat ini adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badol paten keseripahan putranya. Ini ada yang mengatakan Qasim, ada yang mengatakan Ibrahim. Nah, beliau itu putranya ada 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Alhamdulillah ternyata orang antuk aja kira-kira seperti itu. Ya, tak teman boleh alasan. Kenapa atau tersirat atau dereng asalnya putra-putra kan Nabi. Ada 7, yang 4 itu perempuan, 1 yang namanya Zainab, Sayyidatina Zainab. Kemudian yang kedua Sayyidatina Ruqayyah. Yang ketiga Sayyidatina Ummi Kalsum. Dan yang keempat Sayyidatina Fatimah Zahra. Kemudian yang 3 laki-laki, yang 1 adalah Qasim. Maka akan Nabi karena Qasim ini saudara saja, maka akan tidak dapat gelar Abu Qasim, Bapak Qasim yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah Abdullah, dan yang ketiga adalah Ibrahim. Kita sebagai umat Islam itu harus sebaiknya tahu tentang ini. Tak boleh dimenang. Yang 1 Zainab, kemudian Ruqayyah,
Roqayyah, kemudian Umi Kulsum dan Fatimah Zahra, ingkang jalur Qasim Abdullah Ibrahim. Nah, keenam, kecuali Qasim ini putrane saking garwa Siti Khadijatul Kubra. Yang satu ini adalah laki-laki. Kemudian laki-lakinya itu beliau kecil, Pak. Yang pertama Qasim, kemudian Abdullah ini meninggal atau wafat ketika kecil, sehingga ketika Qasim yang ketiga ini adalah anak laki-laki satu-satunya yang masih hidup. Maka sebagai orang tua ya tentu kasih sayangnya kepada putra ini ya tentu sangat sayang. Menjual urus apa-apa yang tentu dari siji, nah itu Kanjeng Nabi sangat susah. Karena itu kemudian turunlah ayat ini. Kenapa? Karena orang-orang Mekah di situ itu sama kodo apa jenenge Allah Muhammad terputus cures keturunannya. Karena sudah naik laki-laki yang paling dipandangkan itu laki-laki ini kan. Sehingga ketika anak perempuan ini zaman jahiliyah kan, Muhammad seorang yang sekarang terputus cures orang keturunan laki-laki itu orang-orang sama. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai hiburan. Satu di antaranya fungsinya disampaikan firman, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya saya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu telaga Kautsar. Ini yang makna pertama. Nah, telaga Kautsar ini adalah satu telaga di akhirat nanti. Barang siapa yang meminum nanti dapat giliran minum air telaga ini, maka selama di padang mahsyar 500 tahun itu tidak merasa haus dan tidak merasa lapar. Untuk Nabi akan awet yang lain lagi dapat artian apa namanya telaga Kautsar ini. Itu salah satu tanda indikasi bahwa itu nanti orang yang insya Allah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penafsiran yang kedua adalah nikmat yang banyak baik kepada Kanjeng Nabi maupun kepada kita sekalian. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian itu tidak ada apa-apanya dibanding ibadah kita. Luar biasa tidak berhitung. Lalu sudah kita tidak bisa berhitung. Maka dari itu, karena itu maka fasolli li rabbika wanhar. Fasolli maka sholatlah kamu sekalian. Jadi Allah itu mengimbangi rahmatnya kepada kita sekalian. Yang utama adalah kita disuruh sholat. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan, bukan melakoni, mendirikan sholat sama dengan mendirikan tiang apa namanya? Faman aqamaha faqad aqamaddin, maka sama dengan mendirikan agama. Di sini mendirikan iqamah sholat, bukan ikmal sholat. Nek lakoni sholat itu nek limo itu kurang saka siji jenenge orang mendirikan. Sebab nek ono omah saka nek papat ku ora sakake. Iki kira-kira siji ora ono kan ya tidak akan terjadi bangunan. Maka lima-limanya itu harus dijejeki, dilakoni dijejeki.
Nah, orang yang begitu itu adalah sama dengan mendirikan agama. Ibaratnya agama itu satu bangunan. Mulanya orang Islam orang sholat, ya berarti orang bangunan Islam. Biarpun amal yang lain itu menjadi banyak. Waman taroka dan dapat di barang siapa yang meninggalkan sholat sama dengan merobohkan agama yang jelas. Ya, tapi yang itu biasanya sering ditinggal itu sholat apa dulu karena pekerjaan dan seterusnya. Dan tinggal itu jenenge lakoni orang-orang rezeki jadi lima-limanya itu baru dikatakan jejeke agama nek semuanya dilakukan. Ini adalah kemudian hal dan berkorbanlah. Berkorban ini korban dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Kalau pengertian sempit adalah bahkan ya menyembelih hewan korban. Tetapi dalam pengertian luas korban itu adalah melaksanakan sesuatu yang dengan penuh perjuangan. Contohnya, kalau yang belakang ini ngapain sih harus di masjid misalnya? Enak-enak turun rumah kan? Nikmat. Maaf, dari sekian banyak ribuan umat Islam yang ada di luar kita ini, tetapi yang di masjid-masjid atau di musola-musola, mudah-mudahan kita termasuk beruntung. Insya Allah termasuk wes ada raja, artis, kadang-kadang banjir, harus itu namanya pengorbanan. Kemudian ada lagi pengorbanan yang lain adalah infak atau sedekah. Itu juga pengorbanan. Karena apa? Namanya harta itu suku. Ngapain harus saya infakkan? Atau pokoknya jangan duit kan pak. Atau pokoknya kopi kan tidak. Tetapi kita oleh rela berkorban untuk menyisihkan sebagian ini juga bentuk pengorbanan. Banyak sekali masih oleh karena itu pada hari ini kalau tadi dalam pengertian sakit korban adalah pada yang pada bulan Dzulhijjah satu dalam bentuk luas kita menyisihkan mengorbankan menyempatkan diri sempat dan sempat menyempatkan diri untuk melaksanakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dalam pengertian korban yang luas. Inna syari'aka wal abtar, bahwa sesungguhnya orang yang benci terhadap kehendak itu adalah orang yang inna syari'aka wal abtar setuhune wong kang tim sira Muhammad buaya wong kang tim sira Muhammad iku wong sing itu terputus dari apa? Terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, agama itu tidak disadari kita. Sekarang pun itu harus ada. Nek disadari prakteknya karena perasaan dan sebagainya itu tidak menjadi sesuatu yang menyebabkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sekalian jajane ngapain tidak harus mau makan kami satu bulan puasa juga termasuk dalam arti pengorbanan. Nah inilah yang mudah-mudahan nanti kita sekalian mendapatkan ujroh upah